Oke, melanjutkan dari video sebelumnya, setelah kita membuat batu kali, mau baik yang tengah maupun yang tepi, dan kita sudah mengaplikasikannya, kita bisa lihat di sini ditampak, misalkan ditampak ini sudah sesuai ya, atau batu kali, batang batu kali. Ini kalau kebesaran gini, ingat kita bisa kecilkan di skala 25 misalkan, kita bisa tarik ini, kita tutupi, kemudian di berbagai tampak udah benar. Kita bisa lanjut untuk membuat kolom dari konstruksi bangunan kita. Kita bisa lihat dari referensi AutoCAD kita tadi, di mana kolom di sini ukurannya ada yang 15-15 dan 15-40. Kita cek denahnya. Nah, ini tetap di denah pondasi untuk kolom ya, teman-teman. Yang pertama di sini ada kolom di setiap ujung-ujung ini, dan kalau kita lihat di denah lantai 2, kolom yang digunakan adalah kolom kecil, maka yang kita gunakan nanti adalah kolom besar di lantai 1. Baik, bisa kita langsung masuk ke software Revit. Kita bisa mulai dengan membuka structure, kemudian column. Kemudian setelah ini kita bisa klik di sini, dan ini kan satu ya teman-teman. Kita bisa load family. Kemudian ingat, ini kita klik dulu, kita klik yang libraries, kita klik English, US, dan kita cari yang namanya structural columns. Kemudian concrete, karena kita mau yang biasa, kita cari yang rectangular column aja. Kita open. Karena ini ukurannya masih ukuran 300/450, kita edit type terlebih dahulu. Duplicate, kita buat 150x400 mm. Oke. Dan kita rubah ini 0,15, ininya 0,4. Kita apply dan oke. Nah, ini kita bisa tempatkan di titik-titik yang akan kita buat. Misalkan di sini. Nah, kita tempatkan dulu aja di as masing-masing ya, teman-teman. Atau ini kan fondasinya terlihat mengganggu ya, teman-teman. Kita bisa lakukan yang namanya ini, teman-teman. Kita cek dulu sih sebenarnya kolom itu nanti kita bisa buat di mana. Nah, kita buat aja di lantai 1 ini ya, teman-teman. Atau kita buat aja di bottomnya batu kali. Atau kita buat gini, teman-teman. Ini kita cari ketinggian pondasi ini. Ini kan pondasinya di 180 dengan 5 cm lantai dan 30 cm tapak. Maka kolom ini akan berhenti di titik ini. Maka akan kita gunakan adalah 180 dikurangi dengan 35. Berarti 1.45. Oke, kita kembali ke Revit. Kita buat sebuah elevasi lagi. Kita seleksi elevasi ini. Kita ke modify. Kemudian kita copy. Atau dari lantai 1 aja. Lantai 1 ini kita copy. Kita tarik ke bawah 1,45. Kita klik. Kita kasih nama top file cap. Karena itu berhenti di atasnya file cap. Nah, ini kita bisa cari ini ya teman-teman, kayak ada garis ini add elbow, kita klik aja buat nurunin ke bawah. Kita kontrol, kita tarik ini, kita tarik ini, kita tarik, atau ini kita tarik lebih ke bawah. Kita bisa masukkan top file cap di view. Tetap kita gunakan plan view yang floor plan aja. Oke, akan muncul top file cap. Yang kita kerjakan dulu aja di top file cap ini, teman-teman. Oh iya, kolom tadi kita hapus terlebih dulu. Mana tadi kita sudah buat satu buah kolom kecil tadi kayaknya. Nah, ini kita delete dulu. Kita masuk di top file cap.
karena ini pondasinya kelihatan, kita bisa hide. Oh iya, ada yang lupa teman-teman. Pastikan tepi pondasi ini masuk ke grid ya teman-teman. Sesuai dengan apa yang ada di AutoCAD. Di AutoCAD ini kan, nah dimensinya kan habisnya di ujung-ujung ini. Kita coba ini, caranya klik, kemudian di justification-nya kita coba left. Nah, ini kan masuk. Sama, lakukan di semua fondasi atau balok yang akan kita gunakan. Nah, karena kita masih belum membutuhkan susunan batu kali ini, kita bisa edit di ini, view range. Associate levelnya top pel cap, offsetnya kita buat ke kecil aja, 1 meter atau 0,3. Kemudian cut plane-nya kita buat 0. Nah, maka akan hilang. Maaf. Ya, 0. Associated levelnya level below aja. Kemudian, atau kita buat gini teman-teman. Maaf. Ini karena ini sudah di bawah, kita unlimitedkan aja. Oke. Kemudian kita klik di structure, columns, karena tadi kita udah masukkan family kita, tinggal kita klik. Paling enak kita klik di add grid teman-teman. Kita klik di sini semua, maka akan muncul seperti ini. Kita finish, tinggal kita rapikan teman-teman. Nah, cara untuk merapikannya, sini kita cek di AutoCAD. Di sini ada semua ya. Satu, ini tidur ini. Ini kita rapikan gini, move ujung sini ke sini. Oke. Kemudian yang ini kita space buat tidur. Sama kita move juga dari ujung sini ke sini. Oke, kemudian yang di tengah kosong semua. Kita hapus. Kemudian ini berdiri. Ini juga sama kan. Bedanya di sini kan mengikuti dari ini ya teman-teman. Kita bisa underlay dari range base levelnya kita buat di top ini, tapi ininya kita buat di top batu kali. Kita look up aja. Atau look down deh. Down. Lihat ke bawah. Kita bisa lihat di sini underlay dari batu kalinya. Kita seleksi ini semua, kita move, kita klik di sini, tarik ke slope-nya. Sama yang di tepi juga kita tarik semua, move ini, kita tarik dari sini, klik dan klik. Untuk yang sisi sini juga tarik, klik ini dan klik ini. Kita cek dulu. Nah, ini kan di sini kan ada masuk ya. Ini kita move, kita tarik ke sini. Ini kita hapus karena nggak perlu. Ini kita move, tarik ke sini. Kemudian ini kan nggak perlu nih. Ya kan, udah nggak perlu lagi kan yang di depan-depan ini. Ini juga nggak perlu, ini juga tidak diperlukan. Ini tidak diperlukan karena nggak ada. Ini mundur, ya kan, mundur ke belakang kan. Maka kita bisa move ini, kemudian ini kan dihapus. Oke, apakah ini sudah? Ini belum. Kita move ke belakang. Ini juga belum. Oke. Kita cek apakah sudah sesuai. Oke, sepertinya sudah sesuai sama yang ada di file AutoCAD-nya. Kita bisa setting terlebih dahulu. Kita matikan ini dengan none. Dan kita seleksi semua kolom. Kita koreksi nih di base levelnya. Kita ceknya di misalkan di west atau di south nanti. Nah, kolomnya kan ke bawah nih. Base levelnya kita top pel cap. Top levelnya kita buat sampai di topnya lantai 2. Ini sampai sini karena ini sudah pakai kolom
praktis kalau 15. Base offsetnya kita buat menjadi 0. Nah, ini kan sudah seperti ini. Kita cek di 3D. Oke, udah masuk semua kolomnya. Kemudian kita bisa lanjut menggambar pembalokan. Untuk balok, kita bisa cek di sini. Detail baloknya adalah 1540. Kita bisa lihat bahwa baloknya ini kita di lantai 2. Ini adalah balok-balok yang akan kita gunakan. Atau kalau ada detail balok lebih bagus sebenarnya. Belum ada di sini. Ini MEP. Oke. Berarti kita bisa gunakan ini. Acuan dari lantai 2 ini, teman-teman. Maka yang dibalok itu biasanya yang ini. Yang dalam-dalam ini. Yang atas ini kita cek. Apakah dia sampai lantai 2? Nih. Kemungkinan kan cuma segini. Ini nggak usah dibalok, nggak apa-apa, teman. Kita balok aja yang di dalam rumah ini. Yaitu yang ini. Ini nanti gini nanti. Yang di dalam dari boundary yang ini saya buat ini. Nah, ini nggak perlu dibalok. Oke, kita masuk ke Revit. Kita masuknya di lantai 2. Kita setting ini menjadi 50. Ingat, kita bisa copy dimensi dari ini. Klik Ctrl untuk menambah. Nah, kita klik ini, kita paste di lantai 2. Oke, kita rubah ke lantai 2. Kita lihat AutoCAD-nya. Ini dimulai dari 5,5 belok seperti ini. Dan ini ada tambahan nih. Ini kan 1,5 nih. Ini 1,2. Oke. Kita buka Revit. Caranya sama. Kita ke structure, kita ke beam. Kita load family lagi ini. Kemudian kita ambil, ingat kalau udah English US, ini kita ke US saja. Kita ambil yang structural framing concrete yang rectangular beam. Kemudian kita edit type, kita duplicate terlebih dahulu dan kita ganti ukurannya. Oke, kita gantinya di sini ya teman-teman. 0,15 dan 0,4. Apply dan oke. Kita bisa mulai gambar dari sini. Ini kita gambar aja dulu di tengah. Dan ingat, chain-nya ini nyalakan aja ya teman-teman, enggak biar enak gambarnya. Nah, gini aja. Kemudian ini kan kita kan nggak tahu nih. Kita buat aja sampai 1500 ini, gini, dan kita tutup di sini. Oke. Ini kan udah sesuai yang di boundary ini. Ini 1200. Kita bisa gunakan lagi beam. Nah, ini kan muncul angka nih. Kita ketik aja 1,2. Tarik sini. Kemudian kita beam. Ini ke sini. Kebanyakan. Ini dari sini menuju ke sini dan tarik ke sini. Oke. Kemudian ini ya teman-teman, ruang jemur ini 1,5 dari sini as panjangnya 1,5 tarik ke belakang sini. Oke. Kemudian ini ada ini pembatas 2 gini. Beam tarik, escape, klik, tarik, escape. Kemudian di sini ada void dan ada tangga. Kita buat aja seperti itu terlebih dahulu. Structure, beam, ini. Ingat untuk tepi-tepi kita buat Y justification-nya itu adalah di left. Ini juga Y justification-nya di left.
Oke, kita bisa cek model 3D-nya kan jadi seperti ini. Kita bisa cek di salah satu tampak apakah benar. Ini kan seperti ini ya teman-teman. Harusnya ini tuh habis di top lantai 2. Kita cek. Ini kan ada Z value, kita buat 0 aja. Akhirnya ini turun seperti ini. Oke. Edit video. Oke, ini udah jadi seperti ini untuk struktur. Bisa kita tambahkan kolom praktis di atasnya juga, teman-teman. Caranya gini. Kita cek di lantai 2 ini. Kolom praktisnya ada di ujung sini. Setiap ujung-ujung ini ada kolom praktis ya, teman-teman. Kita masuk ke lantai 2. Bentar. Ini kenapa beamnya? Bentar, ini kan lantai 2. Nah, ini kan beamnya kelihatan kayak underlay ya, teman-teman. Itu karena view range-nya ini. Kita view range-nya ini level below, ini juga level below. Play dan oke. Oke, ini beamnya bisa diklik. Nah, atau kalau nggak mau juga nggak masalah sih, karena nggak kepake, kita associate gini aja. Supaya bekasannya aja. Kemudian kita insert column. Kita load family lagi. Kita load US structural columns concrete yang ini, yang square ya teman-teman, yang kotak. Nah, kita mau buat kolom praktis. Oke, kita edit types, kita duplicate dengan nama 50 kali 10 mm. Oke, ininya kita buat 0,15. Apply dan oke. Kita bisa letakkan saja di ujung-ujung ini di setiap grid, atau kita bisa add grid ini, atau gini, kita langsung add grid banyak gini. Finish. Nggak kelihatan ya? Oh iya, kolomnya pasti turun ke bawah. Kita cek di west. Nah, ini kan supaya kita bisa nyeleksi kolomnya aja, klik kanan, select align visible in view. Kemudian kita pastikan top levelnya ada di top ring bulk, base offsetnya di 0. Kita enter. Kita tunggu. Nah, kan naik kan? Dan kita lanjut di lantai 2 lagi. Kita bisa matikan constraint-nya atau ini yang di bawah. Dengan cara ini. View range-nya kita buat, oh nggak usah ini sih. Ininya kita buat none. Nah, tahu buat nyalakan aja nggak apa-apa sih. Ininya lantai 2. Top base-nya lantai 1. Oke, lantai 2 sini. Oke. Kita cek. Ini ada harusnya. Mana bisa di add grid? Kolom add grid. Oh, nggak bisa. Ya udah, kita buat copy aja kalau gitu. Nah, move. Dan ini nggak usah kan? Mana aja sih? 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke. 1. Ini kita bisa pakai CS. Atau kita bisa copy. Kok turun ya? Oh, lihat kan gitu. Coba kita cek 3D. Oh, turun nih. Oh iya, ternyata defaultnya masih itu. Select style, visible in view, base offsetnya 0. Top levelnya kita buat top ring bulk. Buat mengatasinya lagi, jangan lupa ya. Ini mana? Ini. Ini buat di top ring bulk. Maaf. Ininya buat height, ininya top ring bulk. Ininya berarti kan sudah. Oke. Oke, berarti ini taruh sini, ditaruh sini.
Kemudian 1, 2, 3, 4 ini taruh sini, taruh sini, ditaruh sini, ini taruh sini, sama taruh sini. Ininya nggak pas. Ini kita delete aja. Kolom klik kita koreksi. Kita letakkan di semua sudutnya. Klik dan klik. Sudah ya? Sudah ini. Oke, kita cek di 3D view. Kita bisa rubah menjadi shaded. Nah, ini ada yang melayang ini, kita hapus. Nggak kepake itu. Oke. Ini udah jadi, dan terakhir kita bisa buat ring bulb-nya. Di sini, di ring bulb ini, kelihatannya semua ada ring bulb-nya ya, teman-teman. Ini kan nanti kita edit nanti saja. Kita tutup dengan ring bulb. Caranya top ring bulb. Kita underlay aja ini. Ke bawahnya, lantai 2 berarti. Ini kan bawahnya lantai 2. Di lantai 2, top levelnya ring bulb, loop down. Kemudian ini kan kelihatan kolom-kolomnya nih. Kemudian view range-nya ya udah biarkan. Biar ini underlay aja. Oke, kemudian kita ke beam. Kita edit type, kita duplicate menjadi 150 kali 200 mm. Oke. Ini 0,2. Kita apply. Kita silang. Oke, kita bisa lanjut dari sini. Ini langsung kita tarik ke sini. Tarik ke sini. Tarik ke sini. Tarik ke sini. Ininya kita startnya di mana ya? Sini aja deh. Tarik sini. Tarik. Kemudian ini. Habiskan aja. Beam. Dan yang terakhir ini. Nutup ini. Oke. Sepertinya sudah. Oh, ini ada tambahan 1 di balkon. Oke, kita bisa seleksi beamnya ini dulu. Select alisan, visible in view. Kita cek di 3D. Nah, ini yang select ini aja ya. Kita cek di ininya. Di contohnya di west deh. Nah, harusnya kan di top ring bulb. Nah, itu gantinya di ini, offset value-nya buat 0. Nah, gini. Oke. Kita sudah selesai membuat struktur kolom, balok, dan pondasi. Untuk selanjutnya kita akan membuat pondasi pelcap di video selanjutnya.